Perseteruan puluhan tahun di antara mereka diperparah oleh perbedaan agama. Mereka masing-masing adalah pengikut salah satu dari dua sekte utama dalam Islam. Sebagian besar Iran adalah Muslim Syiah, sementara Arab Saudi melihat negara mereka sebagai kekuatan Muslim Sunni terkemuka. Arab Saudi, sebuah monarki dan rumah bagi tempat kelahiran Islam, secara historis melihat negara itu sebagai pemimpin dunia Muslim. Namun, ini ditantang pada 1979 oleh revolusi Islam di Iran yang menciptakan tipe negara baru di kawasan itu, sejenis teokrasi, yang secara eksplisit bertujuan mengekspor model ini ke luar negara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Apa kabar kalian nih, geng? Saya Alfian. Kali ini kita akan membahas tentang tidak akurnya Iran dan Arab Saudi. Mengapa sih dua negara besar Arab ini tidak pernah akur, padahal pengaruh mereka besar di wilayah Arab? Nah, kali ini coba kita bahas di video kali ini, geng. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, geng. Dan bagi kalian yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yuk langsung kita bahas, geng. Yuk belajar bersama. Let's go! Waktu itu, ketika saya lagi nyari bahan pembahasan untuk konten kita, geng, saya mendapati sebuah artikel yang membahas ketidakakuran antara Iran dan Arab Saudi. Setelah itu saya baru sadar, ternyata Iran dan Arab Saudi ini memang tidak pernah akur. Kalian sadar gak sih, geng? Setelah saya mencari beberapa sumber, jadi beginilah pembahasannya. Menurut BBC, Arab Saudi dan Iran adalah negara tetangga yang sama-sama berkuasa, dan terlibat dalam persaingan ketat mendapatkan dominasi di wilayah Timur Tengah. Perseteruan puluhan tahun di antara mereka diperparah oleh perbedaan agama. Mereka masing-masing adalah pengikut salah satu dari dua sekte utama dalam Islam. Sebagian besar Iran adalah Muslim Syiah, sementara Arab Saudi melihat negara mereka sebagai kekuatan Muslim Sunni terkemuka. Perpecahan sekte agama ini tercermin dalam peta Timur Tengah yang lebih luas. Jika dilihat, peta yang berwarna oranye gelap itu adalah negara-negara yang mayoritas penganut Sunni, dan negara yang berwarna krem itu adalah negara yang mayoritas penganut Syiah, sedangkan negara dengan warna oranye terang adalah negara dengan campuran keduanya. Dengan negara-negara lain yang mayoritas Sunni atau Syiah, sebagian dari mereka melihat ke Iran atau Arab Saudi untuk dukungan atau bimbingan. Arab Saudi, sebuah monarki dan rumah bagi tempat kelahiran Islam, secara historis melihat negara itu sebagai pemimpin dunia Muslim. Namun, ini ditantang pada 1979 oleh revolusi Islam di Iran, yang menciptakan tipe negara baru di kawasan itu, yang secara eksplisit bertujuan mengekspor model ini ke luar negara itu. Dalam 20 tahun terakhir khususnya, perbedaan antara Arab Saudi dan Iran dipertajam oleh serangkaian kejadian. Pada 2003, invasi yang dipimpin AS di Irak menggulingkan Saddam Hussein, seorang Arab Sunni yang pernah menjadi musuh utama Iran. Ini menyingkirkan hambatan militer untuk masuknya pengaruh Iran di Irak, yang semakin meningkat sejak saat itu. Dipercepat ke 2011, pemberontakan di seluruh Arab menyebabkan ketidakstabilan politik di wilayah itu. Iran dan Arab Saudi mengeksploitasi gejolak ini untuk memperluas pengaruh mereka, terutama di Suriah, Bahrain dan Yaman, yang selanjutnya membuat kecurigaan kepada keduanya semakin tinggi. Iran dikritik karena niat mereka untuk membangun negara mereka sendiri atau pengaruh mereka di seluruh wilayah, dan mencapai kendali sebuah koridor tanah yang membentang dari Iran ke Laut Tengah. Persaingan strategis memanas karena Iran dalam banyak hal memenangkan persaingan regional. Di Suriah, dukungan Iran dan Rusia untuk Presiden Bashar al-Assad mengalihkan sebagian besar kelompok-kelompok pemberontak yang didukung oleh Arab Saudi. Arab Saudi berusaha mati-matian menahan pengaruh Iran yang meningkat dengan usaha militeristik. Putra mahkota Mohammed bin Salman, penguasa de facto di negara tersebut, yang memperburuk ketegangan regional. Dia melancarkan perang melawan pemberontak di negara tetangga Arab Saudi di bagian selatan, Yaman, untuk menahan pengaruh Iran yang dirasakan di sana. Namun setelah hampir 3 tahun, perang ini terbukti sebagai sebuah pertaruhan mahal. Sementara di Lebanon, banyak pengamat percaya Saudi memberi tekanan ke Perdana Menterinya untuk mengundurkan diri guna merusak kestabilan negara sekutu Iran. Basis kelompok milisi Syiah Hizbullah, mengarah ke blok yang memiliki kekuatan politik dan mengendalikan sebuah pasukan tempur bersenjata berat. Ada juga kekuatan eksternal yang bermain.
Arab Saudi didukung oleh administrasi Trump pada waktu itu, sementara Israel, yang menganggap Iran sebagai ancaman mematikan, juga mendukung upaya Saudi untuk menahan Iran. Negara Yahudi itu takut akan perambahan pejuang pro-Iran di Suriah yang berada semakin dekat ke perbatasannya. Israel dan Arab Saudi adalah dua negara yang paling tegas menolak perjanjian internasional pada 2015 yang membatasi program nuklir Iran, bersikeras bahwa hal itu tidak cukup untuk menutup kemungkinan Iran menciptakan bom tersebut. Apa ini sebab negara-negara Arab berat tangan untuk membantu Palestina? Secara, superpower mereka di wilayah Arab lagi mesra-mesranya dengan Amerika dan Israel. Menurut kalian gimana geng? Silahkan tulis di kolom komentar. Sebelum kita lanjut, yuk geng tekan tombol subscribe-nya. Bagi kalian yang udah subscribe saya ucapkan, terima kasih. Di kamp Saudi ada aktor Sunni utama lainnya yaitu, Uni Emirat Arab, Kuwait dan Bahrain, serta Mesir dan Yordania. Di kamp Iran adalah pemerintah Suriah dan kelompok milisi Syiah pro-Iran, termasuk Hizbullah yang bermarkas di Lebanon, telah memainkan peran penting dalam memerangi kelompok pemberontak yang didominasi Sunni. Pemerintah Irak yang didominasi Syiah juga merupakan sekutu dekat Iran, meski secara paradoks, negara ini juga memiliki hubungan dekat dengan Washington, yang menggantungkan negara mereka untuk mendapatkan bantuan dalam perjuangan melawan apa yang disebut negara Islam atau ISIS. Dalam banyak hal perseteruan ini setara dengan Perang Dingin, yang membuat AS dan Uni Soviet bersitegang selama bertahun-tahun. Iran dan Arab Saudi tidak bertempur secara langsung namun mereka terlibat dalam berbagai perang proksi di seluruh wilayah tersebut. Suriah adalah contoh nyatanya, sementara di Yaman, Arab Saudi menuduh Iran memasok rudal balistik yang ditembakkan ke wilayah Saudi oleh gerakan pemberontak Syiah Houthi, insiden yang meningkatkan perang kata-kata antara kedua negara. Sejauh ini Teheran dan Riyadh telah bertempur lewat proksi. Tidak ada yang benar-benar siap untuk perang langsung satu dengan yang lain tapi sebuah serangan roket yang sukses di ibu kota Saudi dari Yaman bisa menyebabkan masalah besar. Satu area yang bisa masuk ke dalam konflik langsung adalah perairan Teluk, tempat mereka saling berhadapan dalam sebuah perbatasan maritim. Tapi di sini juga pertempuran bisa berisiko konflik yang jauh lebih luas. Bagi AS dan negara-negara barat lainnya, kebebasan navigasi di Teluk sangat penting dan setiap konflik yang menghalangi jalur air, penting untuk pelayaran internasional dan transportasi minyak, dengan mudah dapat menarik angkatan laut dan udara AS. Sudah lama AS dan sekutunya melihat Iran sebagai kekuatan yang merusak kestabilan di Timur Tengah. Kepemimpinan Saudi semakin melihat Iran sebagai ancaman eksistensial dan putra mahkota Saudi tampaknya bersedia mengambil tindakan apapun yang dia anggap perlu, untuk menghadapi pengaruh Teheran yang meningkat. Bahayanya adalah bahwa aktivisme baru Arab Saudi dengan cepat menjadikannya sebagai sumber ketidakpastian lebih lanjut di wilayah ini. Nah geng, ternyata perbedaan anutan menjadi salah satu ketidakakuran antara Iran dan Arab Saudi ini, yang mana kedua negara ini ingin menjadi penguasa utama di wilayah Arab. Tapi yang bikin kita agak jengkel kepada Saudi adalah, kenapa mereka begitu sulit menyelesaikan masalah di Palestina, sementara mereka amat dekat dengan Amerika dan Israel. Dan yang sering beraksi malah dari sekutu-sekutunya Iran, seperti Houthi dan Hizbullah, untuk membantu Palestina. Walaupun cara mereka membantu bukan lewat cara diplomasi, serta menimbulkan polemik di sana-sini. Dan syukurnya, pada Maret tahun 2023 kemarin, mulai ada titik terang antara Iran dan Arab Saudi, setelah Cina menjadi penengah di antara mereka untuk berdamai. Dan sedikit tambahan tentang berita baru-baru ini di Timur Tengah, di mana pejuang Houthi di Yaman menutup akses kapal masuk yang terhubung dengan Israel di Laut Merah, cukup memberi efek kepada Israel dan membuat abang-abangan mereka yaitu Amerika dan Inggris ketar-ketir loh. Tuntutan Houthi jelas, jangan ganggu Palestina dan kami tidak akan mengganggu kalian. Oke lah geng, itu tadi pembahasan singkat tentang tidak akurnya Iran dan Arab Saudi. Dan akhirnya bisa berdamai setelah sekian lama, dan semoga perdamaian ini bisa terus dipertahankan, guna membantu negara-negara Timur Tengah lainnya yang masih berperang. Sekian dulu video kali ini geng, semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya geng. Kalau ada salah-salah kata, salah-salah data, dan salah-salah yang lainnya, saya mohon maaf geng. Saya Alfian,
Tetap tonton video saya yang lainnya, di Yuk Belajar Bersama. Bye.